Di dunia yang isinya data semua ini, ada satu bahasa yang jadi jagoannya buat bongkar semua rahasia di dalamnya. Yup, itu adalah Python. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana caranya Python bisa ngasih kekuatan super buat para ilmuwan data. Mengubah informasi mentah jadi keputusan yang bisa mengubah dunia. Oke, langsung aja kita mulai ya. Rencananya gini, kita bakal lihat dulu tantangan data zaman sekarang, terus kenapa Python itu solusinya, kita juga bakal bongkar perkakas wajib para data scientist, lihat gimana semua ini dipakai di dunia nyata, dan terakhir, kita intip masa depannya bareng AI. Oke, pertama-tama, data science itu apa sih? Gampangnya gini deh, anggap aja ini seni sekaligus ilmu buat ngertiin lautan data yang ada di sekitar kita. Tujuannya? Buat nemuin pola-pola yang tersembunyi, terus pakai pola itu buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Contohnya, dari mulai rekomendasi film yang bakal kamu suka, sampai bantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Sadar nggak sadar, setiap hari kita itu bikin data yang jumlahnya, wow, banyak banget. Ini bukan lagi cuma setetes dua tetes air, tapi udah kayak banjir bandang informasi. Dan ini tentu aja jadi tantangan tersendiri. Dan kutipan ini, wah, pas banget. Intinya, data itu sekarang bukan lagi sekedar angka di layar komputer. Data itu udah jadi aset yang super berharga. Siapa yang bisa baca data, dia yang bakal menang dan tetap relevan di persaingan. Nah, yang menarik soal tantangan ini, para ahli punya istilah keren buat ini. Big Data. Biasanya, Big Data ini digambarin pakai 3 V utama. Apa aja itu? Kita lihat habis ini. Oke, jadi 3 V itu apa aja? Pertama, volume. Ini soal ukurannya yang super besar. Bayangin aja, data sebanyak terabyte atau bahkan petabyte. Kedua, velocity. Ini soal kecepatannya. Data baru masuk terus-menerus secara real time. Dan yang ketiga, variety, alias ragamnya. Datanya macam-macam. Ada yang rapi kayak tabel, ada juga yang acak kayak email, video, atau data sensor. Semua campur aduk. Terus gimana dong cara kita ngadepin banjir data ini? Nah, di bagian kedua ini kita bakal kenalan sama pahlawannya, Python. Kenapa dia jadi alat yang pas banget buat kerjaan ini? Kekuatan utama Python itu ada di kesederhanaannya. Beneran deh, sintaksnya itu bersih, gampang dibaca, hampir kayak baca tulisan biasa. Artinya apa? Artinya kita bisa fokus mikirin cara mecahin masalah datanya, bukan malah pusing sama aturan coding yang ribet kayak di bahasa-bahasa lain. Nah, ini dia 3 alasan utamanya kenapa para data scientist cinta banget sama Python. Pertama, gampang dipakai. Kedua, dia punya banyak banget pustaka atau libraries. Anggap aja ini kayak sekumpulan kode siap pakai yang ngerjain tugas-tugas berat buat kita, jadi kita nggak perlu bikin semuanya dari nol. Udah kayak punya kotak perkakas super lengkap. Dan terakhir, kalau kita mentok, komunitas penggunanya di seluruh dunia itu gede banget dan siap bantu. Oke, sekarang ayo kita bongkar isi kotak perkakas tadi. Pustaka-pustaka di Python ini ibaratnya kayak superpower buat seorang data scientist. Masing-masing punya kemampuan unik buat nanganin data. Alur kerjanya biasanya kayak gini nih. Kita mulai dari NumPy buat ngitung angka-angka yang rumit dengan cepat. Terus kita pakai Pandas buat beresin dan ngatur data kita jadi tabel yang rapi. Kalau datanya udah rapi, kita pakai Matplotlib buat bikin grafik biar kita bisa lihat datanya, jadi lebih kebayang polanya. Nah, puncaknya, kita pakai scikit-learn buat bikin prediksi pakai machine learning. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita lihat gimana semua alat canggih ini dipakai buat mecahin masalah beneran di berbagai industri. Dan ini contoh-contoh nyata yang keren banget. Di dunia keuangan, Python bisa menganalisis jutaan transaksi dalam hitungan detik buat nandain mana yang mencurigakan, mana yang penipuan. Di kesehatan, Python bisa bantu prediksi penyakit lebih awal. Para marketer pakai ini buat ngertiin kita lebih dalam, dan pemerintah pakai data buat bikin kota yang lebih baik dan aman. Serius deh, Python ini ada di mana-mana. Sekarang kita sampai di bagian paling canggih nih, puncaknya. Yaitu, gimana kita pakai Python bukan cuma buat analisis data yang udah lewat, tapi juga buat meramal masa depan. Gimana caranya? Lewat kecerdasan buatan atau AI. Nah, konsep utamanya itu machine learning. Gini deh, daripada kita kasih perintah ke komputer satu persatu, kita kasih makan dia pakai data. Terus kita biarin dia belajar sendiri. Nanti, dia bakal nemuin pola-pola yang mungkin kita sendiri nggak akan pernah sadar. Dan pola itulah yang dia pakai buat bikin prediksi. Secara umum, ada 2 tipe utama nih. Yang pertama, supervised learning. Ini kayak kita ngajarin model pakai contekan atau kunci jawaban. Kita kasih lihat gambar kucing, terus kita bilang, ini kucing. Ulangi ribuan kali, lama-lama dia bisa kenalin kucing sendiri. Nah, yang kedua, unsupervised learning.
Ini ibaratnya kita kasih sekotak balok Lego tanpa buku panduan, terus kita suruh dia misahin balok-balok itu jadi kelompok yang mirip. Dia nyari sendiri polanya. Jadi yang satu jago buat prediksi, yang satunya lagi jago buat nemuin hal-hal baru. Jadi intinya apa? Intinya ini, Python itu lebih dari sekedar bahasa pemrograman. Python itu alat buat kita bertanya dan mencari jawaban dari data. Dengan kekuatan buat mengubah tumpukan data jadi keputusan penting, satu-satunya yang jadi batasannya cuma rasa penasaran kita sendiri.